Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita beribadah di rumah, yuk kita perhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, persiapkan hati kalian untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan tidur-tiduran di kasur, kecuali memang sedang sakit berat. Nah, yang kedua, kalian harus sudah sarapan dan mandi. Jadi, kalian sudah segar dan bisa fokus dalam beribadah. Yang ketiga, gunakan pakaian yang nyaman dan rapi ya. Yang keempat, pilih ruangan yang tenang. Dan yang penting, ingat, siapkan Alkitab. Yang kelima, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat ya, walaupun ibadah kita secara online dan di rumah, tapi Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu semuanya. Wah, lihat nih loh, pakai apa? Pakai baju Chongsam. Nah, sekarang kemarin tuh kita ngerayain apa sih? Ngerayain ada uang-uangnya loh. Tahu nggak ngerayain acara apa? Kalau kita mau tahu, kita mau manggil satu Lause lagi nih. Kita mau nanya nih, kemarin tuh ngerayain hari apa ya? Kita tanya nih, kita panggil Lin Lause. 你好，大家好。你好，大家好，新年快乐，恭喜发财。Nah, Lause mau nanya nih, boleh. kemarin tuh kan ada acara ya, yang bersangkutan dengan duit tuh, uang, wah hungpao. Kemarin tuh acara apa sih? Acara namanya Imlek. Oh, Imlek. Sedengar sih Imlek itu ada bahasa Mandarinnya loh. Ada, betul banget. Apa sih? Chunjie. Oh, Chunjie. Nah, itu festival musim semi. Betul. Tahun baru Cina. Betul, itu namanya Chunjie. Oke, Lause. Selain hari raya itu, bulan ini tuh udah bulan Februari nih. Betul banget, sekarang bulan Februari. Masuk apa sih? Masuk bulan Februari. Bulan apa maksudnya? Bulan 2. Ada bulan apa di Februari ini? Ada bulan apa? Bulan purnama kali Lause ya? Lause nggak tahu nih. Ada bulan misi. Oh, bulan misi. Misi itu apa sih? Lause tahu nggak misi apa? Misi itu permisi gitu bukan? Bukan, Lause. Bulan misi itu apa itu? Karena Tuhan begitu mengasihi kita, ya. Kita ada satu misi. Apa itu kita misi? juga harus mengasihi orang-orang di sekitar kita. Seperti Lause mengasihi Lin Lause, kita mengasihi Raymond Lause, gitu di sekitar kita. Karena itu ada yang belum kenal Tuhan, iya. Di sekitar kita kasih tahu Tuhan itu apa, itu biar apa? mereka mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Siap. Bukan Lause. hanya kenal aja, tapi yang nggak kenal juga kita kasih tahu Tuhan itu siapa, gitu Lause. Siap. Itu bulan misi. Oke Lause, sebelum itu kita mau mulai ibadahnya nih, kita belum mulai nih dari tadi. Ini kita mau mulai dengan sebuah ayat nih Lause. Oh iya, ayat dari mana nih? Diambil dari Mazmur 2 ayat 11 yang bunyinya, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Oke, kita buka di dalam doa ya Lause. Siap Lause. Kita lipat tangan, tutup matanya. Kita sama-sama mau berdoa sama Tuhan dengan sikap sopan. Bapa yang di surga, Tuhan terima kasih pada kesempatan hari ini kami bisa untuk memuji Tuhan dan juga beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dari awal hingga akhir agar bisa berjalan baik, agar kami memuji Tuhan dengan baik dan juga mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke Lause, kita mau nyanyi satu lagu nih. Apa lagunya? Kita mau olahraga sedikit. Oh, sedikit, siap. lumayan atau banyak? Sedikit aja lah. Oh sedikit nanti aja, oke. Kita mau nyanyiin lagu yang gerak-gerak tangan, gerak-gerak kaki, dan gerak-gerak pinggul. Tahu nggak lagunya apa? Kepala, pundak, lutut, kaki. Bukan. Apa? Kita mau nyanyiin lagu
Pai Pai Show. Pai Show. Kita mau nyanyiin lagu pakai bahasa Mandarin, Laushe. Pakai bahasa Mandarin. Ikutin gerakan Laushe ya. 如果感到幸福，你就拍拍手。如果感到幸福，你就拍拍手。如果感到幸福，就快快拍拍手哟！好，那大家就一起拍拍手。如果感到幸福，你就跺跺脚。如果感到幸福，你就跺跺脚。如果感到幸福，就快快跺跺脚哟！好，那大家就一起跺跺脚。如果感到幸福，你就伸伸腰。如果感到幸福，你就伸伸腰。如果感到幸福，就快快伸伸腰哟！好，那大家秀秀一起伸伸腰。 Sebentar, Laushe. Kenapa? Ini kan udah pakai bahasa Mandarin nih, Laushe. Iya. Biasanya kita ngobrol pakai bahasa apa sih? Bahasa Indonesia dong. Iya, kalau gitu kita mau pakai bahasa Indonesia juga dong, lagu ini juga. Oke, siap. Oke, ayo kita nyanyiin lagu Kalau Kau Suka Hati, tepuk tangan. Lebih pakai bahasa semangat lagi Indonesia, ya. lebih semangat lagi. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati sorak hore hore. Kalau kau suka hati sorak hore hore. Kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati sorak hore hore. Yeay. Jreng jreng jreng. Udah capek ya, Laushe? Sedikit. Jangan dong, Oh, masih tapi ada harus lagu semangat lagi. kita. Iya, tapi harus semangat. Betul, harus semangat. Harus semangat. Ini lagu kedua yang biasa kita sering nyanyiin. Tiap minggu kita nyanyiin terus. Betul, tapi bedanya Apa ada bedanya? Mandarinnya. Ada Mandarin. Nah, Karena anak-anak- hari anak-anak di rumah tahu spesial. nggak ya? Coba kita tanya ya. Apa ya lagunya? Anak di rumah tahu nggak? Apa Joshua? Harus tahu dong, apa coba? Siapa? Apa? Harus manggil siapa? Apa Joshua? Iya betul. Mas Sekolah Mas Minggu. Sekolah Minggu. Kita pakai Mandarin atau Indonesia dulu nih, Laushe? Indonesia dulu. Oke. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup terus sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekarang pakai apa nih, Laushe? Sekarang kita pakai Mandarinnya dong. Oh, harus bisa ya. Harus Tiap bisa. tahun kita juga pakai bahasa Mandarin nih, Iya, Laushe. tiap Mas Imlek, Sekolah betul. Minggu. Betul. Ayo kita nyanyiin lagi. Mars Sekolah Minggu, Cura Spesial. 住了学校。住的学校，住的学校，是我们儿童大家庭，亲爱天父同胞相亲，快乐团契的新生命，我是生命在美不停，儿童爱主教会复兴，不住命令，乐意珍惜，一生一世荣耀主名。Nah, Laushe, kita mau jalan-jalan nih. Jalan-jalan kemana? Kemana, Laushe? Maunya kemana? Maksud sih maunya jalan-jalannya ke Amerika tuh. Aduh, Jalan-jalan sama papa ada mama. yang lebih spesial lagi nih, Laushe. Lebih spesial lagi. Iya, ada terang-terangnya, bersinar. Jalan di terus Amerika waktu musim panas. mengarang yang begitu indah, Laushe. Makasih. Tapi bukan gitu, Oh, bukan. Laushe. Kita mau Apa tuh? jalan di terang, di bawah terang Tuhan. Oh,
kita jalan di bawah bersama terang Tuhan. Iya benar, bersama terang Tuhan, benar. Kita jalan ada terang Tuhan gitu. bukan. Gimana? Oke, kita mau nyanyi ini nih. Tadi berjalan dalam bahasa Mandarinnya apa, Laoshi? Zhou. Oke, kalau 3 kali ngomong gimana? San zhou. Bukan, cowoknya Bukan. ngomong 3 kali. 3 kali. Zhou. Yang cepat. Zhou. Oke, itu lagunya, Laoshi. Dulunya zhou. Iya, cow. Ayo kita nyanyiin cow. 不要走，在你光明中行走，走，走入黑暗的的自由，走，在你光明中行走，勇敢不回头。我要走，在你光明中行走，走，走入黑暗的自由，走，在你光明中行走，勇敢不回头。在世上做盐做光，诚实无畏不说谎，不从恶人的计谋，在光中行走。Pakai bahasa Indonesianya, Liang Lause. Oke, pakai bahasa Indonesianya. Ku mau berjalan dalam terang Tuhan, berjalan keluar dari kegelapan, berjalan dalam terang Tuhan, maju pantang mundur. Ku mau berjalan dalam terang Tuhan, berjalan Keluar dari kegelapan, berjalan dalam terang Tuhan, maju pantang mundur. Menjadi terang dan garam dunia, hidup jujur tak suka berbohong, tak mengikut nasihat orang jahat, jalan dalam Tuhan. Nanti pakai bahasa Mandarin lagi. Oke. 我要走，在你光明中行走，走，走出黑暗的自由，走，在你光明中行走，勇敢不回头。我要走，在你光明中行走，走，走出黑暗的自由，走，在你光明中行走，勇敢不回头。在世上做盐做光，诚实无畏不说谎，不从恶人的计谋，在光中行走。在世上做盐做光，诚实无畏不说谎，不从恶人的计谋，在光中行走。Menjadi terang dan garam dunia, hidup jujur tak suka berbohong, tak mengikut nasihat orang jahat, jalan dalam terang Tuhan. Ini maksudnya kita harus jalan mengikuti terang Tuhan. Iya, siap kalau gitu. Oke, Laushe, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyiin satu lagu yang bersangkutan dengan cinta. Cinta bahasa Mandarinnya apa, Laushe? Bahasa Mandarinnya I. Iya betul. Iya. Oke, kita mau nyanyiin lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Terus Yesus selamanya loh saya. Iya, selamanya. Setengah-setengah. Iya, betul. Nggak boleh berhenti di tengah jalan. Betul. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus
cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Salam bahasa Mandarinnya lo sih ya. Oke. Kita sama-sama pakai bahasa Mandarin ya. Sungguh-sungguh lagi. 我要永永远远爱着耶稣，我要永永远远爱着耶稣。虽然生命中困惑和暴力接连不断来，我仍然永永远远爱着耶稣。我要永永远远爱着耶稣，我要永永远远爱着耶稣。虽然生命中光辉和暴力接连不断来，我仍然永永远远爱着耶稣。哦，阿爸天父，赦我呀你儿女，赦我一生都配得你恩典。哦，阿爸天父，赦我呀你儿女，赦用我和天父你的旨意。哦，阿爸天父，赦我呀你儿女，赦我一生都配得你恩典。哦，阿爸天父，赦我呀你儿女，赦用我和天父你的旨意。Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Aduh, aku sakit perut. Aduh, bagaimana ini? Tenang, ini obat untukmu. Iya, obat untukku. Asik. Terima kasih. Aku akan segera meminumnya. Klek 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 klek. Sekarang aku sembuh. Aku tidak batuk lagi, tidak sakit perut lagi. Terima kasih. Kamsia. Arigatou gozaimasu. Hai anak-anak sudah kenal belum Lausi yang ini? Lausi ini biasanya bukan di sini, di tempat lain. Sekarang mau ketemu sama anak-anak ya. Lausi yang di depan ini namanya adalah Lausi siapa? Priska ya. Nah sekarang kita sebelum membaca Alkitab kita mau sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami mau baca Alkitab, mau mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami dengan tenang mendengarkan
dan dapat mengerti dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, ibu tadi itu sakit banget. Sakit juga bilang kucing, sakit juga perut, dan dia sedih karena nggak sembuh-sembuh. Kemudian ada yang nolongin, kasih obat sehingga dia sembuh dan dia senang sekali. Nah di dalam Alkitab hari ini kita mau belajar tentang orang-orang yang juga perlu ditolong. Seperti ibu tadi perlu ditolong, ini orang banyak perlu ditolong. Siapa orang-orang itu? Kita mau mendengarkannya dari Alkitab, dari kitab Yunus anak-anak. Ya, banyak orang itu sedih. Kenapa mereka sedih? Karena mereka itu belum pernah dengar tentang Tuhan. Dan setiap hari mereka itu berbuat jahat. Mereka pukul-pukulan, marah-marahan, mencuri barang milik orang lain yang bukan milik sendiri. Kemudian apalagi banyak lagi perbuatan jahat mereka ya. Mereka terus berbuat dosa anak-anak sampai Tuhan sedih melihat kelakuan mereka. Pada suatu kali Tuhan bilang nih sama seorang bapak yang namanya Bapak Yunus. Tuhan bilang sama Bapak Yunus, Bapak Yunus, pergilah kamu ke kota situ tuh, kota yang besar yang namanya Niniwe. Pergilah ke sana. Kemudian kamu bilang sama orang-orang di sana bahwa perbuatan mereka itu berdosa dan sudah membuat aku sedih. Nanti aku akan menghukum mereka kalau mereka tidak bertobat. Coba kamu bilang sama mereka supaya mereka tahu tentang aku dan mereka bisa bertobat, tidak lagi melakukan dosa, menjadi orang yang baik, menjadi anak-anak aku, kata Tuhan. Kata Bapak Yunus, hah? Aku disuruh ke sana? Orang-orang di sana kan jahat. Nggak mau syukurin kalau dihukum juga. Salah sendiri mereka jahat. Kata Bapak Yunus dalam hati. Bapak Yunus nggak nurut sama Tuhan, nggak mau ke Niniwe. Ngapain ke sana? Pikir Bapak Yunus. Lalu Bapak Yunus pergi anak-anak. Pergi kemana? Bukan ke Niniwe, ke kota yang lain. Pergi ke Tarsis. Dia naik kapal menuju ke Tarsis ya. Anak-anak siapa pernah naik kapal? Ya, kapal itu di mana jalannya kalau ada air? Kalau nggak ada air bisa jalan? Nggak bisa ya. Bapak Yunus ini berair ya, berair dengan perahu, dengan kapal ke Tarsis. Kemudian di tengah jalan tiba-tiba ada angin ribut. Wah, anginnya kencang sekali. Wah, semua orang goyang-goyang. Orang di sana goyang-goyang, kapalnya goyang makin lama makin kencang. Orang-orang itu tolong, ketakutan mereka, tolong. Bagaimana kalau air ini masuk terus kapal ini tenggelam? Kita akan meninggal. Tolong. Wah, pasti ada yang telah berbuat salah ini. Pasti ada yang telah berbuat dosa ini. Siapa itu? Nah, semua orang di kapal itu berkumpul ya. Berkumpul kemudian bilang, ini pasti ada yang berbuat dosa nih sehingga ada angin ribut seperti ini ya, membuat Tuhan sedih. Kalau gitu kita sekarang buang undi. Lalu buang undi, pakai undi ya, dikocok-kocok. Ternyata undiannya itu jatuh ke Yunus. Wah, kata orang ini, gara-gara kamu ya, kita ini semua mau meninggal, mau mati tenggelam, ada angin besar seperti ini. Kalau gitu kamu harus kita masukkan ke dalam laut supaya kita semua tidak jadi korban. Kemudian anak-anak mereka mengangkat Yunus diayun-ayunkan 1, 2, 3, plung. Yunus masuk ke dalam laut ya. Yunus ditenggelam di dalam laut. Lalu apa yang terjadi dengan Yunus anak-anak? Tuhan baik. Tuhan mengirimkan ikan yang besar sekali. Ikan itu menelan Yunus. Nah,
di dalam perut ikan Yunus sadar bahwa dia itu berdosa. Dia itu sudah bikin Tuhan sedih. Dia itu tidak taat sama Tuhan. Tuhan dia ingin dia ke Niniwe. Dia mau pergi ke Tarsis, ke kota lain. Itu telah membuat Tuhan sedih. Di dalam perut ikan yang bau itu, Yunus berdoa kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Akhirnya anak-anak, setelah 3 hari di dalam perut ikan, bayangkan tuh bau banget sama gelap banget. 3 hari di dalam perut ikan, kemudian tiba-tiba Yunus dimuntahkan oleh ikan itu, dimuntahkan sampai ke pinggir Niniwe. Dan Tuhan ngomong lagi sama Yunus, Yunus pergilah, masuklah ke kota Niniwe, beritahukan kepada orang-orang itu supaya mereka bertobat. Kali ini anak-anak, apa yang dilakukan Yunus? Nggak nurut lagi, mau pergi lagi, mau bikin Tuhan sedih lagi. Nah, yang dilakukan Yunus adalah taat kepada Tuhan. Akhirnya Yunus ke kota Niniwe. Yunus mengumpulkan orang-orang di sana. Penduduk kota Niniwe cerita kepada mereka, beritahu kepada mereka bahwa mereka harus bertobat. Perbuatan mereka itu menyedihkan Tuhan, membuat Tuhan susah. Jadi mereka harus bertobat, minta ampun kepada Tuhan, dan mereka harus menjadi anak Tuhan, menerima Tuhan sebagai juru selamat dalam hati mereka, menjadi anak Tuhan yang baik. Dan yang terjadi anak-anak, orang-orang di kota Niniwe itu mendengarkan kata Yunus, mendengarkan kata-kata Yunus, mendengarkan dengan baik anak-anak. Lalu mereka bertobat, menyadari dosa-dosanya. Aduh iya, ternyata selama ini aku telah mencuri dan itu bikin Tuhan sedih. Ternyata aku selama ini marah-marah, berbohong, itu bikin Tuhan sedih. Ternyata aku selama ini merampok, itu bikin Tuhan sedih. Ternyata ini tidak boleh, itu tidak boleh. Aduh, ampuni aku Tuhan. Mereka bertobat, minta ampun kepada Tuhan, dan mau menerima Tuhan sebagai juru selamat, menjadi anak-anak Tuhan. Ya, nah anak-anak, Tuhan mau semua orang itu menjadi anak-anak Tuhan, termasuk orang-orang di kota Niniwe yang jahat-jahat, yang berdosa. Tuhan mau mereka jadi anak-anak Tuhan. Makanya Nabi Yunus disuruh ke Niniwe menceritakan tentang Tuhan kepada mereka supaya mereka bertobat dan menjadi anak Tuhan yang baik, ya. Nah, Tuhan juga mau kita semua jadi anak Tuhan. Siapa yang sudah jadi anak Tuhan? Siapa? Sudah semua yang menjadikan Tuhan sebagai juru selamat satu-satunya yang bisa membawa kita masuk surga, yang bisa mengampuni dosa-dosa kita, sudah percaya kepada Tuhan. Kalau sudah percaya Tuhan, maka kita adalah anak-anak Tuhan. Tuhan kepengen kita semua menjadi anak-anak Tuhan, meskipun mungkin kita sering buat mama kesal, meskipun mungkin kita sering males-malesan dan itu berdosa. Nggak apa-apa, Tuhan kepengen kita semua ini menjadi anak-anak Tuhan. Siapa yang mau? Ya, kalau mau, kalian harus percaya kepada Tuhan, mengundang Tuhan masuk ke dalam hati kalian, menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat yang bisa membawa kita masuk ke dalam surga dan mampu mengampuni segala dosa kita. Ya, kalau nggak menjadi anak Tuhan berarti menjadi anak apa? Anak iblis. Nggak mau jadi anak Tuhan, ya. Nah, yang sudah menjadi anak Tuhan, tugas kita seperti Bapak Yunus atau Nabi Yunus, cerita kepada orang lain tentang Tuhan. Cerita misalnya, Mami, aku itu seneng loh karena aku itu punya Tuhan yang baik, yang hebat. Mami mau nggak kenal Tuhan, percaya pada Tuhan sama seperti aku? Tuh cerita sama Tuhan. Nanti kalau ada orang puji misalnya,
Oh kamu ya Sony, kamu ganteng sekali. Iya dong, kan Tuhan yang menciptakan aku. Nah itu cerita tentang Tuhan sehingga orang lain lihat, wah anak Tuhan hebat ya, anak Tuhan itu rendah hati ya, gitu ya, supaya orang juga tahu, oh ya, oh ya, ternyata Tuhan sayang sama dia, sayang juga sama aku. Dicerita sama orang lain tentang Tuhan yang sayang sama kita, Tuhan yang mati di atas kayu salib untuk menggantikan dosa-dosa kita. Tuhan mau kita semua orang-orang di dunia ini selamat. Tuhan sayang sama kita semua. Yuk, ayat hafalan kita Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wah asik. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita tidak binasa, kita bisa dapat hidup yang kekal. Kalau mati masuk surga. Wah hore. Nah, anak-anak, Tuhan mau kita itu percaya kepada Tuhan, menjadi anak Tuhan yang baik. Tahu ada lagu nih, Yesus sayang semua, Yesus sayang semua, sayang semua, sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang kita semua. Meskipun kita sering ini sering itu bikin Tuhan sedih, Tuhan sayang sama kita semua. Asik, kita ceritakan ya tentang kasih sayang Tuhan ini, Tuhan yang baik, yang adalah juru selamat kita kepada semua orang. Karena Tuhan kepengen semua orang masuk surga, Tuhan kepengen semua orang percaya kepada Dia. Oke anak-anak, semangat bersaksi tentang Tuhan, cerita tentang Tuhan. Ya mantap. Wah semangat semua. Kita sekarang akan berdoa supaya Tuhan yang kasih kemampuan sama kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan mengasihi kami semua. Tuhan kepengen kami semua masuk surga. Tolong kami cerita tentang Tuhan yang sayang kepada semua orang, sehingga semua orang bisa masuk surga, sama seperti kami yang sudah percaya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik di rumah, sambil bangkit berdiri, kita akan mengakui pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak di rumah, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena pada hari ini kami boleh bersama-sama melakukan ibadah. Kami juga mau berterima kasih karena kemarin kami bisa merayakan Imlek bersama keluarga, kami bisa berkumpul bersama keluarga kami dapat merayakannya. Itu semua terjadi karena anugerah-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk suku Sunda yang masih kurang penjangkauannya. Engkau berkati terus, Engkau berikan kepada kami hati-hati yang mau menginjili kepada suku Sunda ini. Dan berdoa juga supaya suku Sunda ini dapat membuka hatinya supaya mereka mau diinjili
oleh firman-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Indonesia yang sekarang masih dilanda pandemi COVID-19, yang akhir-akhir ini masih terus meningkat kasusnya. Kau berikan kepada kami juga kesehatan yang baik sehingga kami dapat terus sehat dan tidak kena virus corona. Dan berdoa juga untuk setiap pemerintahan yang bekerja pada masa pandemi ini, Kau berkati mereka, berikan mereka hikmat kebijaksanaan, kejujuran, sehingga mereka dapat bekerja kepada rakyat dengan sepenuh hatinya dan dapat menanggulangi pandemi COVID ini dengan sebaik-baiknya. Dan kami juga mau berdoa untuk papa mama yang ada di rumah, supaya Engkau berkati mereka, pimpin sertai mereka, supaya mereka dapat menjadi orang tua yang takut akan Tuhan dan dapat mendidik anak-anaknya juga dengan baik dan seturut dengan perintah firman-Mu. Terima kasih Tuhan, yang dalam-Mu kami bisa berdoa. Amin. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Nah, anak-anak, jadilah pelaku firman yang benar, jadilah anak-anak Tuhan yang senantiasa hidup benar. Dan saat ini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang sempurna dari Allah Bapa, kekuatan, penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai anak-anak mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.